Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Nah, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema: jangan menjauhi ibadah. Jangan ya. Halo. Jangan menjauhi ibadah. Ojo ninggalke kebaktian. Ya, saya ambil tema ini, saudaraku ya. Baik, kita baca Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti ya dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini, saudara ya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah dekat. Janganlah kita membiasakan diri ya, menjauhkan ibadah kita. Saudara, menjauhkan diri dari ibadah itu artinya tidak ibadah. Artinya meninggalkan kebaktian ya. Nah, ternyata saudara, bahwa meninggalkan ibadah itu sudah menjadi tradisi. Jadi kebiasaan. Tadi kan dikatakan, jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebanyakan orang melakukan. Jadi saudara perhatikan, banyak orang membiasakan diri meringankan ibadah, ya. Ya, sedangkan ibadah itu adalah satu tindakan di mana kita datang, kita mendekat, kita menghampiri Allah. Ada hubungan yang akrab dengan Allah dalam ibadah. Bayangkan, saudara ya. Nah, persekutuan atau ibadah itu sebenarnya bukan inisiatif kita. Itu adalah inisiatif, rancangan, gagasan daripada Allah untuk bisa bersama-sama. Ya, karena Allah dari sejak awal itu sudah membiasakan diri, artinya berusaha untuk bersekutu, tapi gagal. Kegagalan bukan dari Allah, dari manusia. Allah selalu datang ke Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi, angin sejuk sekali. Ketika Allah datang menghampiri umatnya, maka itu ditandai dengan kesejukan, ketenangan, bukan keributan, saudara. Ya, tetapi apa? Ternyata manusia menggagalkan rencana Allah yang luar biasa ini karena dosa. Ketika Allah datang pada waktu angin sejuk itu, mereka lari bersembunyi, tidak lagi mau bersekutu dengan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Karena apa? Takut. Kenapa jadi takut? Karena dosa. Jelas-jelas Allah sebenarnya, mari kita hargai. Allah itulah yang merencanakan untuk kita bisa hidup bergaul dengan Allah. Tetapi sayangnya manusia itu sendiri yang membuat hubungan itu retak, ya. Nah, pemulihan terjadi, saudara. Jadi hubungan yang putus ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, keluar engkau dari sini, dan dijaga dengan malaikat yang berpedang, dan pedangnya itu dari api. Tapi Allah tetap pada sifat dasarnya dia adalah kasih, ya. Kemudian dia berusaha dan punya inisiatif lagi untuk memulihkan, dan pemulihan itu terjadi hanya oleh karena Yesus datang ke dalam dunia, oleh karya daripada Tuhan, ya. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Mempersembahkan ini apa, saudara? Bangsa Israel kalau menghadap kepada Allah dengan persembahan, itu domba yang dipotong, dibunuh.
Berarti kalau Yesus mempersembahkan dirinya, maka dia rela mati dibunuh. Ya, haleluya. Nah, dengan kematiannya itu dia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dengan satu tujuan utama, ialah supaya kita dapat beribadah kembali kepada Allah yang hidup. Renungkan, saudara. Jadi ibadah itu inisiatif Allah loh. Sampai kalau kita sekarang ada rumah ibadah, kita bisa beribadah, dan kita lihat perkembangan di sini itu dari awal sampai akhir itu bukan oleh karena manusia, tapi karena Allah yang berkarya di sini. Allah yang menyediakan tempat di sini untuk beribadah, supaya kita bisa beribadah. Tapi sayangnya, saudara, sebagai tradisi, orang tuh ngenteng nih ibadah. Meringankan ibadah lah ibadah, besok masih ada lagi, sebulan masih ada lagi. Kalau nutut, kalau sampai masuk peti jenazah, kita nggak tahu loh umur kita, sudah sampai malah mengatakan bahwa umur manusia itu seperti uap, sebentar lenyap. Suatu saya bangga sekali kalau melihat yang tua-tua ini masih setia ibadah. Yang paling bulat itu yang muda-muda. Ya, tapi puji Tuhan di sini enggak kok. Ya, di sini enggak. Ya, saya lihat semua rajin, karena apa? Jemaatnya sedikit. Saya tahu persis. Ya, rajin beribadah. Ya. Nah, saudaraku, ya, dia akan menyucikan hati nurani kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dan uniknya, unik itu apa, saudara? Unik itu bahasa yang paling gampang dicerna apa ya? Uniknya, anehnya, atau tidak mana ya? Unik, lain daripada yang lain. Ya. Dan uniknya, saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi dikatakan di sana. Dan janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perhatikan di sini. Kenapa nggak disebutkan jangan meninggalkan pertemuan, titik? Kok pertemuan-pertemuan? Ya, berarti ada dua macam pertemuan ini. Dan anehnya lagi, dalam pertemuan itu dikatakan kita saling menasehati. Saya sempat mikir, ini kenapa kok ditulis ayat ini seperti ini ya? Tapi ternyata ketemu jawabannya, saudara ya. Ibrani pasal 9 ayat 14 tadi dikatakan, nah, betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dia dikorbankan, dan dikatakan untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Perhatikan di situ, saudara, dikorbankan. Kalau zaman Israel, domba itu dikorbankan di atas tungku. Tungku, apa tungku itu? Kalau sekarang kompor. Ya, kalau dulu tungku jadi batu dan disusun-susun dengan kasih kayu, kasih api. Nah, kemudian dombanya itu dibakar. Tapi uniknya, ketika Tuhan Yesus mati, ternyata matinya di atas kayu salib. Aneh enggak? Ini bukan kebetulan loh, saudara. Ya, perhatikan, salib itu ada dua palang. Satu ke atas, satu ke bawah, ke samping. Ya. Nah, kita perhatikan di situ. Nah, yang pertama ke atas. Secara vertikal ya. Itu artinya hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah. Tadi kan dikatakan persekutuan-persekutuan.
saling menasehati. Ya, apa Allah kita nasihati? Tidak, saudara. Perhatikan di sini, pertama arahnya ke atas. Juga dalam ya istilah vertikal ke atas. Itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, yang kedua ke samping. Jadi palang kan itu tempat Yesus mati di situ. Itu adalah secara horizontal. Itu persekutuan dengan sesama. Jadi ketika kita ibadah, sebenarnya persekutuan kita itu bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga dengan sesama. Ya, jadi saudara kita perhatikan di situ. Yang pertama kita perhatikan persekutuan dengan Allah. Apa yang dimaksudkan persekutuan dengan Allah ini, saudaraku ya? Oke, kita perhatikan di sini. Bagaimana persekutuan dengan Allah itu kita kerjakan? Terus pun nih, remah kocang rem madura. Bagaimana persekutuan itu bisa kita ya kerjakan, saudaraku? Tentu persekutuan dengan Tuhan itu dikerjakan dengan sesuai dengan kehendaknya. Harus cocok, bukan karpu dewe, bukan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan itu, maka cara ibadah kita itu harus sesuai dengan kehendak daripada Allah. Kita perhatikan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Artinya itu waktunya sudah mepet sekali. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, bangsa Israel itu menolak ya kedatangan Yesus, sebab itu Allah berpaling kepada bangsa kafir. Siapa bangsa kafir? Itu bukan orang Israel, itulah saudara dan saya. Waktunya sudah mepet, karena apa? Batas waktu atau jumlah orang kafir yang diselamatkan itu sudah ada nilainya berapa? Kita nggak tahu berapa. Ini yang bangku yang kosong tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 ini dipenuhi orang, habis, selesai, ya, sudah, kiamat. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang benar, ibadah yang sejati, saudara. Jadi ada ibadah tidak sekedar kita datang, pokoknya hari Minggu saya datang kebaktian cukup. Saya kebaktian bawa persembahan cukup. Ya. Bukan itu, saudara. Soal saudara bawa persembahan atau tidak, itu urusan saudara sama Tuhan. Ya, sekarang lagi diributkan itu masalah persembahan, masalah perpuluhan. Kalau sudah lihat di YouTube itu, ya, tapi saya tidak ambil pusing, ya, karena saya tahu siapa yang cinta Tuhan pasti melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu saja bagi saya, titik. Terus sampai hari ini saya masih terpelihara oleh Tuhan. Jadi saudara, ibadah yang sejati itu kita perhatikan di sini, ya. Kita baca selanjutnya, janganlah kamu kemudian menjadi serupa sama dengan dunia ini. Nggak ada bedanya orang Kristen dengan orang duniawi. Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akhlakmu itu, sehingga kamu dapat membedakan mana sih kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ternyata saudara, ibadah kita itu dinilai sama Tuhan. Gak hanya sekedar kita bisa datang, ya, tapi ternyata ada persyaratan sesuai bagaimana persekutuan kita dengan Allah. Karena ada dua persekutuan, yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan manusia di dalam ibadah ini. Ya,
Jadi kita perhatikan di sini, persembahkan tubuh. Saudara, berulang kali saya katakan, persembahkan, mempersembahkan itu beda dengan korban. Berapa korban saudara? Beda. Kalau persembahan itu dengan hati yang sukarela, kalau korban itu terpaksa. Ya, seperti saya katakan, aduh, dompetku hilang. Kenapa Pak? Jadi korban. Korban apa? Korban pencopetan. Loh, kan tidak rela sebenarnya. Tapi kalau mempersembahkan, puji Tuhan, uangku habis. Karena saya dengan sukarela persembahkan. Nah, beda kan? Jadi dengan sukarela mempersembahkan, ya, pertama adalah hidup. Yang kedua, kudus. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, persembahan yang berkenan. Demi kemurahan Allah, saudara-saudara, aku nasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh ini memang diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar itu rela menyerahkan hidup kita ini, ya, tubuh kita, tubuh ini loh ya. Jadi ibadah itu harus mempersembahkan tubuh, kan? Waduh, nggak ada waktu, saya nggak bisa datang, ya, karena kerjaan saya banyak. Sudah, enggak apa-apa, yang penting hati saya di sana. Aduh, hatinya tok ngumpul di sini, orangnya di tempat kerja, orangnya di tempat wisata, ya, tapi enggak loh, Tuhan katakan datang. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Yang pertama kita perhatikan, persembahan yang hidup. Hidup itu artinya tidak mati loh saudara ya. Nah, yang hidup bukan yang mati. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Maksudnya di mana ini? Ya. Nah, saudaraku, sebab yang berbau kematian itu datangnya dari setan. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, hidup ini jangan hidup yang sudah dipengaruhi oleh setan, si iblis, si jahat. Manusia banyak yang gagal karena pekerjaan setan, ya. Kita perhatikan pertama Adam dan Hawa. Ketika mereka ada di Taman Eden, Allah tidak menciptakan mereka, ya, manusia pertama itu dengan kematian, tidak. Tapi ketika dia makan buah pohon atas pengaruh si setan, maka aku akan mati. Ini iblis. Pada zaman manusia mula-mula dia sudah bekerja. Kemudian kita berlanjut dengan ada satu sosok namanya Ananias dan Safira. Di kisah para rasul itu dikatakan di sana, pada jemaat mula-mula itu hidupnya saling sehati, ya, sehingga apa milik mereka tidak dimiliki sendiri, tetapi kemudian dimiliki bersama. Wow, luar biasa, ya. Dan bisa siapa yang punya mobil tidak dinaiki sendiri, dinaiki bersama, ya. Pada zaman dulu begitu, dan mereka masing-masing menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual kekayaannya, kemudian dibagi-bagikan bersama. Coba kalau sekarang seperti itu, ya, kita yang punya, ayo dijual aja dah, dibagi-bagi, makan bersama. Kalau bisa dijual, entek, nggak tahu apalagi yang dijual. Ya, tapi zaman dulu, zaman gereja mula-mula itu begitu. Maka ada dua suami istri namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual tanahnya dengan penasar, aku serahkan semua kepada Tuhan. Nah, ketika tanah itu terjual, ternyata duitnya nggak diserahkan semua, disisihkan. Ya, serahkan kepada rasul-rasul, ya.
Kemudian Rasul Petrus berkata, Ananias, waktu itu suaminya yang datang. Ananias, ini uang ini hasil jualan tanahku. Semuanya kan? Oh iya, iya Tuhan Rasul, semua. Apa jawab Rasul? Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Bukankah sebelum tanah itu dijual adalah milikmu, setelah dijual juga milikmu? Kenapa? Langsung geblak mati sudah. Nah itu akibat pekerjaan iblis. Pembohong, penipu. Hidupnya tidak menyenangkan hati Allah. Kemudian banyak pemuda menguburkan dia. Nah, setelah balik, datang istrinya. Si Safira datang. Ditanya oleh Petrus, Safira, benarkah tanahmu itu laku sekian seperti katakan suamimu? Oh benar Tuhan, benar. Kenapa engkau bohong? Lihat, kaki dari orang-orang yang menanamkan suamimu belum kering. Kamu juga bohong. Kuasai oleh iblis, mati juga. Suami istri mati. Tuhan tidak menginginkan persembahan kehidupan yang mati, yang dikuasai oleh iblis, tapi yang hidup. Ya. Kemudian kita perhatikan Yudas Iskariot. Oh, murid yang paling dekat dengan Tuhan, setia kemana saja Tuhan ada, di situ dia ada mengikut. Tapi pada satu saat iblis menguasai dia dan dia mengkhianati Yesus. Saudara, yang berbau kematian itu sumbernya dari setan, si iblis, si jahat. Dan Allah tidak mau kehidupan kita yang dikuasai oleh iblis. Jadi kalau kita datang di sini, hidup kita masih dikuasai oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Allah tidak mau. Ya, jadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua, persembahan yang kudus. Kudus itu artinya suci, kudus itu artinya tidak punya cacat, tidak punya celah. Ya. Nah, tidak bercelah seluruh hidup. Seluruh hidup ini dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya, mulai dari pikiran sampai perjalanan hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 15 ayat yang ke-16. Nah, gambarnya orang mandi dari atas ke bawah, bersih semua, tidak hanya kakinya tok. Tidak hanya wajahnya tok, tapi dari seluruh, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kenapa? Sama seperti Dia yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi saudara, kalau kita mau bergaul dengan Allah, kita harus menyesuaikan sifat daripada Allah. Ya, kalau Allah itu kudus, suci, maka kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan dikatakan tadi, seluruh hidup kita, ya, dari cara kita berpikir, manusia itu dari berpikir loh. Berhasil dan gagalnya manusia itu dari pikirannya, ya. Kemudian dari cara perasaan hatinya ini, kalau hati ini mangkelan, panjang umurnya, ya. Kemudian cara melangkah, cara bertindak harus kudus. Seluruh hidupmu, perasaanmu, ya, dan cara bertindakmu, ya, dikatakan di sana. Nah, cara berpikir. Lagi manusia itu tidak pernah berpikir, saudara. Pikir terus, bangun pagi mesti dipikir. Masa opong dia, ini sayur lodeh. Nah, ini masa opo yo, sayur asem, cecek, lontong kikil. Manusia tidak pernah luput dari berpikir, saudara. Waduh, duitku sak meneh. Cukup enggak itu yang belanja. Nah, mikir lagi, mikir lagi.
Nah, jadi bagaimana cara berpikir kita? Kita persembahkan kehidupan kita secara kudus, ya, perasaan hati kita, cara berpikir kita, ya. Pilih pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali, sering kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang ini sambil menangis. Nasihat daripada Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, sampai nangis dia tuh, saking sayangnya kepada jemaat di Filipi, ya. Dan sekarang kunyatakan pula, sekali lagi kunyatakan, bahkan sambil menangis, karena apa? Banyak orang yang hidup sebagai musuhnya, seterunya salib Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang bertentangan dengan, ya, artinya tujuan daripada Kristus ini, ya. Nah, kesudahan mereka ialah mati, saudara, kebinasaan. Tuhan mereka, Tuhan itu yang diagungkan, ya, yang sangat dinomorsatukan ialah perut mereka. Ayo, perut terus. Kalau akhir-akhir ini ibu gembala yang perutnya selalu menjadi perhatian. Tadi mau berangkat itu, ketemu kok ini, ketemu, memang sakit soalnya, ya, perutku ini, kepala begini, waduh, ya. Jadi saya kalau sudah tidur pulas itu saya senang sekali. Tapi kalau nggak bangun, aduh perut tuh. Nah, sekali lagi yang dipikirkan perut karena memang sakit. Tetapi dimaksudkan perut itu diisi perutnya itu dengan segala macam kebutuhan hidupnya. Tuhan mereka, junjungan mereka, yang dinomorsatukan mereka ialah perut mereka, dan kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ya, aib itu adalah kesalahan, dosa. Itu saja yang pikiran mereka, nah, semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Betulnya, saudaraku, ya, pada dunia ini akan lenyap, saudara. Orang yang mati saja nggak bawa apa-apa. Ya, kalau mati cukup pakai jas saja. Apa yang jadi miliknya nggak dibawa. Padahal orang mikir tiap hari dunia. Ya, padahal dunia ini berputar terus, kita kejar terus. Pengen ini, saudara. Padahal Tuhan Yesus mengatakan berpadalah dengan apa yang ada padamu. Kalau kita kasih lebih banyak, kita mengucap syukur. Ya, kalau kita diberi sedikit, matur nuwun. Tidak gampang jadi orang Kristen, saudara. Ya, benar. Diberi kelimpahan, nggak sombong. Karena dia tahu itu semua berasal dari Tuhan. Nah, coba bayangkan pikiran mereka hanya kepada perkara-perkara duniawi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, inilah yang seharusnya kita kerjakan. Karena itu, kalau kamu sekalian sudah dibangkitkan menjadi hidup yang baru, dulu mati dalam dosa, sekarang kita menjadi satu kehidupan yang baru, ya, dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka yang utama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, cari yang rohani, maksud itu, ya. Jangan tiap hari selalu rohana terus. Yang rohani, saudara, hidup yang rohani, ya. Jadi pikiran kita ini pikiran yang surgawi, ya. Selalu memikirkan, oh, ada berkat. Karena pikirannya surgawi, maka terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, ya. Tapi kalian duniawi, lihat hasil karyaku, hasil kerjaku, besok aku akan bekerja lebih giat lagi. Beda, ya. Sedikit banyak makan cuma pakai sambal saja berterima kasih Tuhan, ternyata sambal goreng, saudara, ya. Sambal goreng ati lalapindo, ya, matur nuwun Gusti, ya, bisa menikmati itu berkah, saudara, ya.
Jadi persembahkan kehidupan kita ini ya, dari mulai pikiran sampai perasaan kita ya. Dan bagaimana sebenarnya harus cara berperasaan kita ya. Ini tadi pikiran, sekarang perasaan. Nah, saudaraku, Matius pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan di sana. Karena dari dalam hati ini timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, mulai dari pikiran turun sampai ke perasaan ya. Hawa saja mulai lihat wow, kemudian sampai mulai mikir, iya ya, kalau saya makan ini pasti akan jadi seperti Allah. Perasaannya mulai terganggu ya, mulai. Nah, hati-hati saudara ya. Nah, bagaimana seharusnya kita memiliki perasaan ya saudara ya. Mazmur 19 ayat yang kelima. Ya Tuhan, inilah doa kita sepanjang hari ya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku. Jadi saudara, jadi artinya hidup ini mau dikoreksi terus. Tuhan, mudah-mudahan aku tetap berkenan, aku tetap menyenangkan hatimu ya. Jadi saudara, beda. Tuhan ingin bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ya. Kudus seluruh hidup, mulai pikiran, perasaan sampai kepada tindakan kita ya. Nah, tindakan, cara kita bertindak, hati-hati ya, melangkah dengan hati-hati, jangan sembrono hidup dalam dunia ini. Oh, pokoknya kemana saja aku mau pergi-pergi. Tidak, hati-hati ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga dikatakan di sana, memang kami masih hidup di dunia. Kita belum masuk surga loh. Kita masih di dunia. Tetapi kami tidak berjuang sedemikian rupa secara duniawi. Nggak nyontoh orang-orang duniawi dalam berjuang untuk menikmati hidup ini, saudaraku ya. Tidak. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata kita ini bukan senjata duniawi. Kemarin habis saya menutup peti, saudara, saya mampir pasar Turi, grosir. Cari apa? Senjata, senapan angin. Karena tikusnya itu perangkap, waduh, tikus itu gede nih, sak jempol, woi, ke meja, ditinggal titik perangkap dari masih sampai saya membuat perangkap macam-macam, saudara. Lihat dipenek tok karo awi-awi gitu. Jadi tikus ya. Sampai hari ini belum ada yang ketangkap. Dulu enak, tangkap bolak-balik, tangkap bolak-balik. Terus sekarang enggak ya. Dulu yang kecil-kecil, gede-gede. Sampai si mana nih, si netanya masa berani sendiri. Enggak ada orang di depan gitu ya. Ada apa? Takut, karena apa? Tikusnya seliweran. Waduh, ya apa nih? Lalu sekarang udah ditinggal di nang meja. Langsung diedel-edel ya, apa sih ngono. Barang dibungkus plastik dibuka. Saya punya apa tuh ya? Yaitu makanan. Loh, padahal tak bungkus rapi, brodol, saudara. Langsung sama beli senapan. Yang bungkus tembak aja itu, tes gitu ya. Tapi ternyata bakul senapan ada satu tutup kemarin. Ya. Saya tahu saja pasar Turi, saya lihat online semua cuma senapan mainan lah, buat apa? Ya, saya kepingin senapan tembak, tos, langsung blutung gitu. Ya, nanti coba tak cari lagi di mana, ya, di Demak sana, mungkin di Pasar Roa sana ada, di mana.
Ya, saudara, menghadapi tikus. Tetapi senjata kita untuk menghadapi dunia ini bukan dari dunia ini. Senjata kita adalah senjata yang rohani. Ya, perlengkapan dari senjata Allah untuk meruntuhkan benteng. Ya, jadi tindakan kita mulai pikiran, perasaan, tindakan kita harus cocok persis dengan firman Allah. Nah, kemudian persembahan yang berkenan. Berkenan itu artinya menyenangkan hati Allah. Ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dikatakan di sana. Jadi, karena kita sekarang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya. Kerajaan tidak tergoncangkan itu kerajaan sorgawi sana. Nah, marilah kita tetap mengucap syukur dengan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Bagaimana hormat dan takut kepada Tuhan ini? Ya, oke. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Seorang anak menghormati, menghargai bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Benar nih saudara. Ya, anak harus hormat kepada orang tua. Karyawan hormat kepada bos. Itu wajar sudah. Ya. Nah, jika aku ini bapak, nah, sadar enggak bahwa kita adalah anak-anak Allah? Allah itu bapak kita. Jika aku ini bapak, di mana hormatmu kepadaku? Ini bangsa Israel ditegur, justru imam-imam yang ditegur ini. Kalau aku ini bapak, mana hormatmu kepadaku? Anak saja menghormati orang tuanya. Ya, jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Kita seringkali takut sama bos ya, sama majikan. Ada majikan takut mulai kerja. Kalau nggak ada bosnya, kerjanya belehar, biasa-biasa saja. Loh, kalau aku ini Tuhan, kata Tuhan, gimana takutmu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hei para imam yang menghina namaku. Imam itu siapa, saudara? Kita semua. Ya, karena Tuhan mengatakan kamulah imamat yang rajani. Saudara, kita ini imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita tidak bersalah. Kita boleh saja memang seharusnya kita menghormati orang tua, tapi bagaimana kita menghormati Tuhan? Ya, datang ibadah dengan hormat. Hormat bukan mantu-mantu gini, saudara. Hormat mantu, udah. Karena ada banyak loh orang Kristen datang beribadah, nah duduk di belakang metingkrang makan kacang. Loh, ya oh, posisi. Mana hormatmu? Hati saudara ya. Makanya untunglah saudara beribadah di tempat yang kecil itu untung. Ini pendeta menghibur hati. Karena di tempat yang kecil ini dari sini kelihatan sopo ya sehingga tertib ini. Nah, ya saudara punya. Bagaimana kita menghormati? Kalau kita takut sama bos, bagaimana kita harus juga takut kepada Tuhan? Ya, itulah yang seharusnya kita kerjakan. Ya, saudaraku, puji Tuhan. Nah sekarang, kalau tadi itu persekutuan dari bawah ke atas, persekutuan kita dengan Allah bagaimana? Ya harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, nah sekarang persekutuan yang horizontal, jajar, itu persekutuan dengan sesama. Kita ibadah tidak sendiri, kita beribadah bersama-sama. Ya, posisi kehidupan kita juga berbeda. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek,
Kayaknya rata semua ya. Ada yang ganteng, ada yang cantik, semua nggak ada perbedaan. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi puji Tuhan di sini rata-rata, ya. Jadi saudara, itu persekutuan dengan sesama kita tidak sendiri loh. Ketika kita masuk dalam ruang ibadah ini, ya, ada yang masih berada dalam jenjang pendidikan, ada yang sudah kerja, ada yang masih nganggur, ya. Tapi kita ada kebersamaan, itu yang penting, ya. Nah, bagaimana persekutuan dengan sesama itu yang harus kita kerjakan, ya. Kita dikatakan saling memperhatikan. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah kita, ya, seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dalam arti saling memperhatikan keberadaan kita, ya. Jadi kita saling gatek nih satu dengan yang lain, ya. Puji Tuhan bahwa kita semua di sini nggak jauh dekat-dekat, yang jauh cuma keluarga Febi, jauh lagi keluarga Pak Yusuf, paling jauh Sidoarjo, yang jauh lagi di Jakarta, ya. Coba bayangkan dari Jakarta setiap minggu datang ke sini beribadah, dari Sidoarjo, dari mana, Pandugo sini, ya. Kita dari Lainan. Ada yang dari Malang? Iya. Jasin dari Malang ya? Dari Malang. Datang ke sini. Oh, bayangkan. Saudara, saling memperhatikan. Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan di kulina nih. Waduh, kok rasanya gampang sekali meninggalkan ibadah ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ayo, marilah kita saling menasehati, ini yang penting dalam sesama kita. Dan semakin giat melakukan, semakin giat memperhatikan satu dengan yang lain. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, ya. Jadi kita perhatikan di sini adalah saling menasehati, saling mengingatkan, tapi cara menasehati dan mengingatkan harus ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah firman Allah. Bukan kebenarannya sendiri, ya, tapi nasihat firman Allah. Jadi kalau kita datang ke sini, kita sedang mendengar nasihat firman Allah yang disampaikan oleh gembala. Padahal gembala itu juga sama seperti kita, hanya karena dipercayakan menyampaikan untuk memberikan nasihat. Mari kita saling nasihat, menasehati. Dengarkan firman Allah, ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 5, di situ dikatakan, tujuan nasihat itu bukan kebencian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, bukan karena mendongkol, ya, bukan karena benci, iri, dan kemudian memberikan nasihat. Tidak. Timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, saudara, jadi kalau saudara dinasehati oleh saudara kita yang lain, ya jangan kecil hati, ya. Itu bukti perhatian, bukti tanda kasih, ya. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak itu dinasihati orang tuanya jangan bosan. Nah, kalau kita anak-anak Allah dinasehati oleh Tuhan lewat firman-Nya, jangan blenger, ya. Oh, bolak-balik firman. Nah, kalau saudara datang sini mau dengar apa? Kita mau dengar firman Allah, ya. Jadi kalau kita dinasehati, ya jangan kemudian, ya, kita melupakan nasihat itu semuanya, ya. Hei anakku, janganlah anggap enteng, jangan meringankan didikan Tuhan, janganlah putus asa dan jangan kecewa apabila engkau diperingatkan. Hei saudara-saudara, jangan lupa, ya,
seminggu datang ibadah, wah udah paling itu peringatan, saya nggak akan lupa. Belum tentu. Memang nggak lupa, tapi sengaja nggak datang. Ini membiasakan diri meninggalkan pertemuan ibadah kita. Ya, anakku, jangan anggap enteng ya didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, dinasehati. Ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan di sana. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, arah kita diarahkan kepada satu tujuan yang utama, memang adalah tujuan untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Nah, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, bukan saya. Bukan saya, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau saya memimpin pujian, luar biasa. Bukan, saudara. Kita dipercaya Tuhan untuk naikkan memimpin pujian itu luar biasa. Karena tidak semua diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi kalau kita diberi kesempatan, jangan disia-siakan. Ya, bukan karena kita, kalau bukan nggak ada saya, pasti nggak semangat tuh yang nyanyi. Saudara. Ya, kalau menyanyi dalam penyembahan tentu nggak semangat ya. Menaikkan syukur, kamu menaikkan syukur padamu, kan nggak mungkin. Beda kondisinya. Ya, jadi sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ini paling sulit, saudara. Ya, kalau kita seakan-akan menghargai orang lain daripada kita sendiri, itu paling sulit. Tapi justru ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, haleluya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita melihat saudara kita yang dalam persoalan yang tidak menguntungkan, nah, kita jangan bangga dengan keberadaan kita yang lagi senang. Ayo, kita datang kepadanya. Ya, kita nasihati, ya, kita berikan hiburan dengan firman dan lain sebagainya. Ya, saudara, dan saudara tahu, kan kalau kita setia dalam ibadah, bukan berarti sia-sia. Kalau kita nurut firman Allah, melakukan ibadah menurut apa yang ditentukan oleh Allah, nggak sia-sia, saudaraku. Tetapi ternyata ada berkat. Nah, ini yang dicari ini. Ya. Berkat. Kemana? Ke gereja. Duh, mau cari apa? Berkat. Bukan itu, saudara ya. Dulu ada mahasiswa STTIP itu namanya berkat. Tapi puji Tuhan sekarang sudah lulus dan jadi gembala sidang di Sumatera sana. Ya, namanya berkat Laila. Jadi Laila, padahal dia anak laki-laki, namanya berkat Laila. Ya, tapi puji Tuhan senang. Nah, ternyata tidak hanya menggembalakan, sepertinya dia sudah menikah dan punya anak. Berkat. Ya. Jadi saudara, di dalam ibadah ternyata ada berkatnya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Latihan badani, olahraga, taiso terbatas gunanya, cuma sehat secara jasmani. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Wow. Karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa, saudara. Ya, jadi berkat Tuhan itu bukan hanya
Di sini ketika kita hidup di dunia, ternyata kesetiaan ibadah kita akan memiliki berkat ganda, berkat double, hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Nah, sebab itu jangan membiasakan diri meninggalkan ibadah. Ya, kalau saudara sudah punya ancang-ancang, mulai besok minggu saya nggak datang. Stop, jangan dilanjut. Mulai besok minggu, saya akan lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati.